Suara saya terdengar jelas di sana. Sip, sip. Mantap. Gimana, apa kabar? Oke, guys. Selamat malam. Jadi kita mau mulai malam hari ini. Kita mau bahas tentang mencintai atau dicintai. Wise. Nah, malam hari ini aku nggak sendiri sih. Aku sama kakak yang ganteng itu. Sebenarnya ada lagi satu temanku, cuman nanti dia agak agak terlambat karena dia masih kuliah. Mungkin 5 menit lagi dia baru bisa join. Oke kak, silakan kenalkan nama kakak deh. Katanya kan tak kenal maka tak sayang, betul. Oke. Kita nggak tunggu keadaan ya. Dia bilang suruh duluan aja sih. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Atau kita tunggu aja. Ya, terserah kakak aja. Oke, kalau gitu. Atau saya Kita perkenalkan mulai aja dulu. deh kak. Kita Boleh mulai aja mulai. deh. Hmm, Oke. silakan kenalkan diri kakak. Ya, eh, perkenalkan, nama saya biasa dipanggil Teni Waru. Saya dari Nias. Nias itu Sumatera Utara. Jadi saya dari situ. Sekarang saya kuliah di Surabaya di Sekolah Teologi STT SGI Surabaya. Jadi Isi. eh, tema kita hari ini mencintai dan dicintai. Jadi ya gimana gitu, agak saya sedikit um, ya nggak tahu harus saya bilang apa begitu kan. Jadi um, Ma yang tadi bilang kita sharing-sharing bagaimana saling mencintai dan dicintai itu seperti apa sih. Jadi mungkin itu sekilas perkenalan. Nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanya lebih lanjut lagi, jadi ada Wih, Instagram saya, boleh di follow dan bisa. Itulah. oke, Nah, mantap, mantap. oke. Okay. Seperti tema kita pada hari ini, yaitu mencintai dan dicintai. Nah, mencintai itu adalah umum. Mencintai itu universal. Kata cinta itu adalah suatu yang ada di dalam pribadi manusia sejak ia lahir. Hmm. Kata cinta itu adalah merupakan perasaan yang ingin dia suka. Jadi masing-masing orang itu memiliki kesukaan masing-masing yang berbeda-beda. Nah, berbicara tentang dicintai. Dicintai itu adalah seseorang mencintai kita, seseorang suka dengan kita, atau seseorang ada yang fans dengan kita, maka itu suatu cinta perasaan. Nah, yang dua kata ini itu tidak bisa dipisahkan, mencintai dan dicintai. Kenapa? Hmm. Karena kalau kita tidak mencintai, maka kita tidak dicintai. Kalau kita juga kalau mereka juga mencintai kita, kalau kita tidak mencintai mereka, sama saja tidak ada uh, hubungan antara satu dengan yang lain. Nah, pada kesempatan ini kita berbicara tentang cinta. Cinta itu ada dalam universal, maka bisa dikatakan cinta itu perasaan yang jatuh ketika kita melihat seseorang, kita melihat sesuatu barang, atau kita melihat sesuatu yang menarik, maka kita cinta, kita memiliki barang atau seseorang tersebut. Jadi itu namanya cinta. Nah, itu universal. Jadi kalau umum teologisnya, cinta itu adalah didasarkan dengan kasih. Nah, kasih itu, cinta yang didasarkan dengan kasih, itu beda dengan cinta yang didasarkan dengan umum tadi, yang mencintai tanpa alasan. Ada cinta tanpa alasan. Kita mencintai sesuatu itu, kita suka sesuatu itu,
Ya karena kita suka aja. Kalau orang lain tanya, kenapa kamu suka, kenapa kamu cinta, ya cinta aja. Jadi tidak ada dasarnya. Itu universal umumnya. Jadi kalau kita mengarah ke teologisnya, cinta itu harus didasarkan dengan kasih. Kenapa harus didasarkan dengan kasih? Karena cinta mula-mula itu adalah pertama sekali ada sewaktu manusia diciptakan. Itu cinta mula-mula. Allah itu menciptakan manusia dengan satu saja, yaitu Adam. Nah, ketika dia sendirian, ini masalah perasaan. Ketika dia sendirian, maka dia melihat di sekelilingnya tumbuhan binatang punya teman. Jadi sedangkan dia nggak ada punya teman. Jadi makanya Allah itu mengambil tulang rusuk dari dia itu, dia membentuk manusia. Sehingga nanti Adam mengatakan di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-23 itu dia katakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai Hawa karena dia diambil dari tulang rusuk laki-laki. Jadi itulah cinta mula-mula. Ketika kita ketemu sama seseorang itu, maka kita mengatakan, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Pertanyaannya, kapankah kita mengungkapkan perkataan itu? Kita kembali pada cinta dan mencintai. Cinta, ada yang, kalau umumnya ada yang mengatakan ada cinta monyet. Kenapa harus ada cinta monyet? Halo Kak Dana, selamat malam Kak. Halo, selamat malam. Sorry, telat ya. Tidak apa-apa Kak. Oke, tadi Kak, lanjutkan dulu. Tadi Kak Mayang sudah bilang lanjut, kita mulai saja. Tidak apa-apa ya Kak? Ya, silakan lanjutkan dulu. Oke. Jadi cinta itu mengapa mereka katakan ada cinta buta, ada cinta monyet. Kenapa harus ada itu? Karena tadi cinta itu tidak didasarkan dengan kasih. Cinta buta itu tidak mengenal seperti apakah dia. Mereka hanya memuaskan cinta itu, memuaskan perasaan itu. Jadi dia dikelabui oleh nafsu cinta, dia dikelabui oleh perasaan cinta. Jadi makanya dikatakan cinta buta, cinta monyet. Kenapa dikatakan cinta monyet? Karena sebentar-sebentar suka, sebentar-sebentar hilang, sebentar-sebentar suka. Kenapa ada demikian? Karena tidak dilandaskan dengan kasih. Oke. Mari kita berlari pada kasih. Kasih itu seperti apa sih? Kenapa kasih itu harus ada di cinta-cinta begitu? Nah, kasih itu yang namanya agape, tidak mengenal yang namanya imbalan. Itu kasih. Dalam bahasa Indonesia itu agape. Nah, itulah kasih yang diberikan Yesus kepada manusia. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita membangun sebuah hubungan atau cinta, apakah kita sudah melakukan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus? Apa yang dilakukannya? Yaitu pengorbanan yang didasarkan dengan kasih. Pertanyaannya untuk kita, ketika kita membangun sebuah hubungan, sudahkah kita melandaskan dengan kasih dan memberikan pengorbanan itu? Kadang orang salah memahami pengorbanan ini. Kenapa salah memahami dalam pengorbanan? Kadang dalam suatu hubungan, korbannya itu misalnya jalan bareng. Ketika sudah jalan bareng, maka dia korban, biayai begitu dia biaya apa keperluan dia biayai, itu namanya pengorbanan. Itu pengorbanan umum. Jadi pengorbanan yang dimaksud di sini adalah sama-sama saling mengerti. Bagaimana perasaan yang didasarkan kasih ini bisa tidak ada memandang dalam segi apa. Misalnya,
ketika nanti ya sudah dia, ya dia harus benar-benar suka sama saya, dan dia harus memberikan apa yang saya mau. Nah, itu yang namanya bukan kasih agape lagi, bukan cinta, bukan dilandaskan dengan ini, dengan kasih. Kemudian nanti kita memperluas lagi. Nah, kenapa kita harus melandaskan cinta itu dengan kasih? Kita beralih pada teologisnya. Teologisnya, kalau berbicara tentang kasih, Paulus mengatakan di Korintus itu, di Korintus, dia katakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu. Buah-buah yang namanya kasih itu adalah buah-buah roh. Jadi semua itu terjalin dalam sebuah hubungan itu. Kalau tidak terjalin dalam sebuah hubungan itu, maka percayalah, tidak ada yang namanya tadi cinta dilandasi dengan kasih. Yang ada cinta monyet, yang ada cinta buta. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, cuma dua saja saya kasih di sini, yaitu ini soal mencintai. Sekarang soal dicintai. Dicintai, mencintai dan dicintai. Ketika kita sudah mencintai, maka dia juga mencintai kita, dicintai. Dalam sebuah universal atau umum, dicintai itu wajar. Wajar kalau orang suka sama kita, wajar. Tapi pertanyaannya, seperti apakah cinta itu kepada dia? Cinta itu dia mencintai kita seperti apa? Apa motivasinya? Terus apa sih spesialnya begitu? Nah, kalau beda, kalau mencintai, kita dicintai oleh seseorang teman atau sahabat, ketimbang dengan kita dicintai oleh pacar kita, itu sangat beda. Jadi yang penting di sana adalah dua-duanya harus menggunakan yang namanya kasih agape. Itu diselubungi dengan kasih agape. Cinta itu diselubungi dengan kasih agape. Oke. Sekarang pertanyaannya, kenapa dalam satu hubungan itu ada pertengkaran? Pertama itu cintanya itu agak sedikit mending, lama-lama agak sedikit, lama-lama akan bosan, lama-lama akan tidak nyaman. Kenapa harus ada di dalam satu hubungan itu? Nah, begini. Kalau ada demikian, makanya kalau cinta itu jangan langsung ditelan. Cinta itu ibarat dengan makanan, jangan langsung ditelan. Mana tahu ada durinya. Ketika ada durinya, kita terus keselan, artinya kita nggak nyaman lagi. Jadi jangan langsung ditelan. Cinta itu kunyah dulu, kunyah. Setelah sudah dikunyah, maka dia akan menjadi bumbu baru ditelan. Begitu juga, sehingga nanti tidak ada suatu permasalahan. Jangan langsung sudah pacaran langsung dempet, langsung main hajar gitu ya. Begitu. Dan jadi saya lihat pada zaman-zaman sekarang sudah baru SMP, SMA, SD pun sudah mulai pacaran, sudah mulai jatuh cinta. Pertanyaan saya, sudahkah Anda yakin bahwa ketika Anda jatuh cinta, sudah menemukan orang yang tepat untuk mengambil cintamu itu ketika jatuh? Dia ambil, lalu dia kasih. Ini cintanya dia udah jatuh, jadi saya ambil, saya selamatkan, saya kasih di sini. Sudahkah demikian? Ini satu pernyataan bagi saya. Pernyataan saya begini. Janganlah salah meletakkan cinta Anda kepada seseorang. Apabila Anda salah meletakkan cinta Anda, maka Anda akan kecewa seumur hidup Anda. Dan Anda dan kita, saya dan saudara, akan menjadi suatu luka yang akan mengalami bekas sampai kapanpun. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Kamayang. Nanti kalau misalnya ada
berupa tambahan-tambahan dari Kak Dana, Kak Mayang, dipersilakan. Jadi saya serahkan kepada Kak Mayang. Thank you Kak, pemaparan yang sangat luar biasa ya, teologis dan juga mendarat ya. Kayaknya kakak ini pengalaman banget nih dalam hal cinta mencintai. Saya nggak bisa jawab sih kalau. Jadi kalau aku tanya nih kakak ya, kalau disuruh pilih nih, kakak pilih mencintai atau dicintai? Kakak tim mana? Kakak tim mencintai atau dicintai? Ya pertama sekali lah kita harus mencintai. Karena saya sudah bilang dari awal tadi, ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita disuruh memilih, maka nanti kalau misalnya kita pilih satu misalnya, kita cuma mencintai saja, namun orang tidak mencintai kita kayak suka tapi dia nggak suka kita. Perasaan kita gimana gitu ya? Kayak nggak, aduh, saya sudah cinta sama dia, terus dia nggak cinta sama dia, gimana? Itu juga dengan sebaliknya. Orang sudah mencintai kita, tapi kita nggak cinta, rasanya pas ketemu itu kayak nggak enak begitu. Jadi yang dua ini tidak bisa dipisahkan. Tapi yang lebih awal itu didasarkan dengan kasih tadi adalah mencintai, baru dicintai. Begitu Kak. Berat ya percintaan ini. Oke, thank you Kak. Nah, buat teman-teman nih yang lagi nonton, kalau kalian ada pertanyaan tentang cinta mencinta atau kalian punya tanggapan, kalian tulis saja di kolom komentar ya. Nanti kalau kalian ada pertanyaan akan dijawab sama kakak-kakak yang ganteng ini. Nah, silakan sekarang Kak Danang. Mungkin Kak Danang perkenalan diri dulu deh. Siapa tahu ada teman-teman yang masih belum kenal. Katanya kan tak kenal maka tak sayang gitu. Ya singkat aja ya, perkenalkan ya. Ya, nama saya Dahana Rizky. Ya, sekarang saya melayani di sebuah gereja. Ya, itu aja sih ya perkenalannya. Cukup situ aja. Ya, Instagram. kalau ya Instagramnya ini pasti. Nanti di-follow semua. Silakan Kak. Oke. Mungkin sudah dibahas tuntas ya, hampir tuntas, teologis dan sebagainya dengan kakak itu. Kakak siapa? Teni. Kak Teni. Sorry, Kak Teni. Ya, sudah dibahas dengan Kak Teni. Nah, saya setuju ya dengan statement kalau mencintai dan dicintai itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, tapi kan tadi dari sisi teologis ya, saya kemarin tuh baca artikel. Nah, ada satu statement dari sisi psikologi ya. Kalau ini dari sisi psikologisnya itu gini, mencintai itu sebenarnya lebih baik daripada dicintai. Nah, alasannya kenapa? Alasannya adalah ketika kita mencintai itu kita melakukan hal yang baik. Kita melakukan sesuatu hal yang ya positif lah. Tetapi kalau mencintai itu aktif ya, kitanya aktif. Tapi kalau dicintai itu lebih kepada pasifnya kita. Nah, lebih memilih mencintai atau dicintai. Nah, bagi saya adalah tergantung setiap pribadi ya. Ini kita saya nggak ngomongnya nggak terlalu teologis ya, nanti takutnya salah dan lain sebagainya. Nah, kalau bagi saya pribadi, pilih mencintai atau dicintai, bagi saya menurut atau persepsi pandangan dari setiap pribadi itu masing-masing. Misalnya, kebanyakan ini ya, saya bicara kebanyakan ya. Nanti kalau Kak Erma sebagai wanita merasa itu salah, tolong diluruskan. Hari ini. Kebanyakan wanita lebih memilih untuk dicintai. Ya, itu saya sudah cari-cari beberapa artikel dan ya survei kecil-kecilan lah. Merasa memilih untuk dicintai. Alasannya kenapa? Alasannya adalah presentasi untuk sakit hati lebih kecil daripada mencintai.
Ya nggak sih. Kadang kan saya pernah bertanya kepada satu wanita ya beberapa wanita. Wis. Alasannya seperti ini. Kalau kita mencintai, kita lebih aktif dan kita menaruh harapan yang lebih besar. Kita menaruh hati kita lebih besar ya, kan karena kita mencintai. Nah, kalau dia tidak mencintai kita, rasa kecewa tadi yang dibilang oleh Kak Teni ya, rasa kecewa, rasa patah hati dan sakit hati dan sebagainya akan lebih besar. Tetapi kalau dicintai, nah itu cenderung kita yang pasif ya, kita yang menunggu. Ya nggak apa-apa, dia mencintai saya. Nah, nanti lama-kelamaan bisa nggak saya mencintai dia. Nah itu beberapa wanita ya, nanti kalau Kak Erma kurang setuju sebagai wanita nanti bisa diluruskan. Nah, dan tadi saya agak tertarik dengan statementnya Kak Nuyu ya, kalau lebih tidak bisa dipisahkan tapi lebih merujuk kepada mencintai. Nah, karena gini, kayak kita dia kayak bahkan orang-orang itu lebih memilih menunggu. Ya kita zaman-zaman sekarang itu ya lebih memilih menunggu. Wah, kayak misalnya ya kita ada hati nih, kita lagi incer seseorang, tapi kita nih lebih memilih untuk menunggu. Ini orang ini tuh suka juga sih nggak sih sama gua gitu loh. Nah, Wis. ya kan gitu kan ya biasanya. Nah, Kayaknya ini hal tampang-tampang lagi menunggu. hal inilah kebanyakan yang dialami ya. Kebanyakan wanita, karena wanita kan ya menunggu, ya kodrat, ya bukan kodrat sih, kayak biopsikologinya ya, faktor genetikanya mungkin lebih baik menunggu daripada memulai. Oh, halo. Ya,